Hai, ketemu lagi dengan saya Sirin dari Sirin Investama. Nah, pada minggu ini kita akan membahas terkait dengan Indofood CBP atau yang kita kenal dengan nama ICBP. Nah, jadi di sini banyak sekali juga ya dari rekan-rekan yang bertanya ke saya terkait dengan ICBP ini. Banyak yang bertanya apakah memang ICBP ini layak untuk diinvestasikan. Apalagi kita tahu di Agustus 2020 lalu, tepatnya 1 tahun yang lalu, ICBP ini telah mengakuisisi yang namanya Pine Hill. Nah, jadi nanti di sini kita akan bahas sebenarnya bagaimana sih perkembangan akuisisi ini dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja dari ICBP ini sendiri dan apakah ICBP ini layak untuk diinvestasikan. Jadi yang pertama, kita akan membahas terkait dengan sejarah akuisisi yang dilakukan oleh ICBP terhadap Pine Hill dan juga alasan dibalik dilakukannya akuisisi ini. Nah, kalau kita bicara tentang akuisisi ini, sebenarnya pada tanggal 3 Agustus 2020 yang lalu, ICBP ini secara resmi mendapatkan restu dari seluruh pemegang sahamnya melalui rapat umum pemegang saham luar biasa untuk mengakuisisi seluruh saham Pine Hill sebesar 45 triliun rupiah. Nah, jadi tepatnya pada 3 Agustus 2020 yang lalu atau kurang lebih 1 tahun yang lalu. Nah, di sini kita harus lihat juga sebenarnya Pine Hill ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang apa. Nah, kalau kita lihat dari idxchannel.com, secara singkat dia menjelaskan bahwasannya Pine Hill Company ini bergerak di bidang produksi dan distribusi mie instan, terutama di wilayah Timur Tengah di samping Afrika dan Eropa Timur. Nah, secara spesifik ada 8 negara yang menjadi pangsa pasarnya, yakni yang pertama Saudi Arabia. Jadi Pine Hill ini memang domisilinya di Saudi Arabia ya. Hampir seluruh pabriknya berada di sana. Kemudian yang kedua Nigeria dan yang ketiga Mesir, keempat Turki, Serbia, Ghana, Maroko dan juga Kenya. Jadi kurang lebih ada 8 negara yang menjadi pangsa pasar utama dari Pine Hill ini. Nah, jadi kalau kita bicara ya terkait dengan alasan dilakukan akuisisi Pine Hill ini oleh ICBP, sebenarnya alasannya sudah sangat jelas. Dia mau memperluas pangsa pasarnya. Jadi kalau selama ini ICBP ini produk-produknya itu hanya terbatas di wilayah Asia dan sebagian Eropa Timur, ya, mereka sekarang mau memperluas pangsa pasarnya. Dengan cara apa? Dengan cara membuka jalur distribusi. Cara yang paling gampang untuk membuka jalur distribusi adalah mengakuisisi perusahaan yang sudah ada di wilayah tempat akan dilakukannya distribusi itu. Nah, jadi tujuannya sudah jelas. Dia mau memperluas pangsa pasarnya. Nah, kalau pangsa pasarnya berhasil diperluas, harapannya adalah penjualannya akan meningkat atau omsetnya akan meningkat. Dan kalau penjualannya ini meningkat, maka tujuan akhirnya kinerja perusahaan juga akan ikut meningkat. Dan ini biasanya dibuktikan dari pencapaian labanya setelah akuisisi. Nah, ini kurang lebih cara kita berpikir sebagai seorang investor ketika kita melihat adanya aksi akuisisi ICBP terhadap Pine Hill. Makanya ketika diumumkan adanya aksi akuisisi ini sudah direstui oleh para pemegang saham, tepatnya itu di 3 Agustus 2020 yang lalu, kita bisa lihat ya. Jadi harga sahamnya itu meningkat signifikan. Nah, ini di 3 Agustus 2020 saya berikan tanda ini ya, tanda bulat. Nah, ketika diumumkan terjadinya akuisisi dan sudah direstui, maka di sini ada yang namanya katalis positif yang menyebabkan harga saham ICBP terapresiasi sampai dengan 16,97%. Nah, maka banyak investor yang melakukan buy on news ya karena mereka menganggap akuisisi dari Pine Hill ini merupakan katalis positif. Tapi investor-investor ini nggak bodoh. Dia melakukan aksi taking profit karena dia tahu ya, memang tujuan dari akuisisi ini baik, memperluas pangsa pasar, ya, kemudian meningkatkan penjualan dan pada akhirnya kinerja perusahaan akan meningkat. Memang tujuannya baik, tapi kan memang belum terbukti. Jadi belum terbukti. Maka di sini mereka melakukan aksi taking profit. Makanya kalau kita lihat ICBP semenjak dari 27 November 2020 sampai dengan kalau kita lihat di tanggal 21 Juni 2021 ya, mencapai dengan apa namanya bottoming-nya, ya ini merupakan fase dari wait and see dari investor itu. Karena apa?
Lagi-lagi investor sudah paham tujuan dari akuisisi ini baik, tapi dampaknya kan belum tentu sebaik dari tujuannya. Maka mereka lebih memilih, ya udah deh kita manfaatkan news tadi ya, akuisisi tadi, kita langsung jual ketika ada kenaikan, ketika ada apresiasi atas harga saham ini. Nah setelah itu kita akan menunggu kurang lebih 1 tahun, karena nanti kita mau lihat hasil dari akuisisi ini bagaimana. Apakah memang mampu meningkatkan kinerja dari perusahaan itu, mampu memperluas pangsa pasar, meningkatkan penjualan, dan juga meningkatkan kinerja atau tidak. Nah, ini yang kurang lebih terjadi ya dalam kasus saham dari ICBP ini. Kalau kita lihatnya dari kacamata fundamental konvensional. Nah, ini sedikit penjelasan saya terkait dengan pergerakan harga saham ketika dihubungkan dengan fundamentalnya dan juga aksi korporasinya. Nah, pembahasan kita yang kedua adalah terkait dengan dampak dari akuisisi itu sendiri. Jadi kita mau tahu, semenjak Agustus 2020 terjadinya akuisisi sampai dengan sekarang, apakah memang dampaknya itu seperti yang diharapkan oleh ICBP? Ya, di mana dia mengharapkan adanya perluasan pangsa pasar yang akan meningkatkan penjualan dan meningkatkan kinerja perusahaan pada akhirnya. Nah, di sini saya melihat dulu ya di tahun 2000 perbandingan data laporan keuangan 2016 sampai dengan 2020 supaya kita bisa mengetahui dampak awal dari akuisisi itu bagaimana. Karena akuisisi tadi dilakukan pada Agustus 2020. Nah, di sini yang paling kita lihat adalah dampaknya adalah perubahan dari aset. Di mana kalau di 2019 aset dari ICBP ini hanya sebesar 38 triliun rupiah ya. Jadi di sini kamu bisa lihat hanya 38 triliun rupiah di 2019, setelah adanya akuisisi ini, asetnya meningkat hampir 3 kali lipat, menjadi 103 triliun rupiah. Nah, ini dampak yang pertama terkait dengan akuisisi tadi. Tapi peningkatan aset ini biasanya juga akan meningkatkan kewajiban. Maka dampak yang kedua dari adanya akuisisi ini adalah peningkatan dari kewajiban. Ya. Kalau tadinya hanya sebesar 12 triliun di tahun 2019, setelah adanya akuisisi, maka total kewajiban perusahaan itu menjadi sebesar 53 triliun rupiah, ya, atau kurang lebih 4,3 kali lipat atau 430%. Nah, jadi ini yang diperhatikan oleh investor tadi sebenarnya. Ini yang dikhawatirkan. Makanya investor tadi ketika harga saham ICBP terapresiasi, ya udah deh kita taking profit dulu. Kita wait and see dulu karena nantinya akan ada perubahan posisi keuangan di dalam ICBP. Dan kita perlu kurang lebih ya paling tidak 1 tahun untuk menilai apakah kinerjanya membaik setelah akuisisi atau tidak. Nah, ini dampak awalnya ya. Nah, jadi yang kedua yang kita bahas ini adalah terkait dengan dampak sesungguhnya. Ya, kalau tadi kan dampak awalnya ya, adanya perubahan pertambahan aset dan juga pertambahan kewajiban. Nah, ini adalah dampak sesungguhnya setelah terjadinya akuisisi. Kita mau lihat apakah dampak ini sesuai dengan tujuan akuisisi di awal, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan penjualan, dan juga meningkatkan kinerja. Nah, kita lihat dari penjualan netonya saja dulu atau penjualan bersihnya. Nah, di sini kita memang melihat adanya peningkatan ya yang mencapai 23%. Jadi di sini saya gunakan laporan keuangan yang berakhir pada Juni 2020 dibandingkan dengan laporan keuangan yang berakhir pada Juni 2021. Untuk saat ini inilah data yang tersedia. Nah, kita bisa lihat ya di laporan keuangan 2020 penjualan netonya hanya sebesar 23 triliun rupiah. Ya. Nah, di sini penjualan netonya meningkat di tahun 2021 menjadi 28 triliun rupiah. Artinya ada peningkatan kurang lebih 20 sampai dengan 23%. Nah, di sini menunjukkan sebenarnya memang uh, akuisisi dari Pine Hill itu sendiri sudah mulai berdampak, ya. Sudah mulai meningkatkan pangsa pasar, sudah mulai meningkatkan penjualan, walaupun pada keadaan pandemi sekalipun seperti sekarang. Nah, makanya kalau kita lihat juga laba brutonya atau laba kotornya itu juga meningkat. Ya, ini adalah laba dari penjualan atau laba dari pendapatan penjualan. Dari tadinya 8 triliun 330 miliar menjadi sebesar 10 triliun 432 miliar rupiah. Nah, ini dampak yang cukup signifikan.
Jadi ada peningkatan yang kurang lebih 18 sampai dengan 19%, ya. Nah, tetapi sayangnya dampak dari peningkatan pangsa pasar dari akuisisi ini untuk sementara nggak bisa dilihat secara langsung seperti ini karena dampaknya akan ditekan. Ditekan oleh apa? Adanya beban akuisisi dan juga beban bunga atas akuisisi itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, laba periode berjalannya nggak berbeda jauh antara 2020 dengan 2021 ya. Jadi dia tidak berbeda jauh. Peningkatannya itu hanya sebesar 300 miliar saja atau di bawah 10%. Kisarannya cuma 8%. Padahal kita tahu tadi peningkatan penjualannya mencapai kurang lebih 23%. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada beban keuangan, ya. Jadi beban keuangan ini seperti beban akuisisi, ya. Kemudian ada beban bunga dan sebagainya. Kita lihat peningkatannya sangat signifikan dari beban keuangannya. Makanya hal inilah yang membuat kinerja setelah akuisisi dari Pinehill itu belum terlalu terlihat untuk saat ini. Walaupun ini sudah kurang lebih 1 tahun ya dari akuisisi Pinehill. Tapi kita sudah bisa melihat bahwasanya sudah ada peningkatan. Ya. Indikatornya apa? Penjualan tadi. Itu indikator utama kita. Karena memang tujuan akuisisi tadi meningkatkan pangsa pasar. Nah, tetapi memang kinerja perusahaan ini belum bisa meningkat signifikan. Kenapa? Karena masih ada beban-beban setelah akuisisi yang harus dibayarkan. Nah, ini adalah kinerja perusahaan dari ICBP setelah akuisisi Pinehill. Kurang lebih secara kacamata fundamental konvensional, kita menyatakan kinerjanya berjalan sesuai dengan tujuannya. Walaupun memang masih membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena masih ada beban keuangan yang harus diselesaikan terkait dengan akuisisi. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kalau ditanyakan, apakah kinerja dari ICBP ini meningkat setelah adanya akuisisi? Jadi saya bisa nyatakan kinerjanya meningkat. Ya. Tetapi peningkatan kinerja ini masih ditekan oleh apa? Adanya beban akuisisi dari tahun sebelumnya. Makanya memang nggak terlalu terlihat. Tapi kalau kita lihat dari sisi salesnya atau penjualannya, ini kita lihat sudah mulai meningkat. Jadi progresnya cukup baik kalau menurut saya. Nah ini ya terkait dengan kinerjanya. Nah kemudian yang terakhir terkait dengan apakah ICBP ini layak untuk diinvestasikan ya. Jadi kita sudah tahu tadi katalisnya apa, dampaknya bagaimana. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu satu point of view lagi. Jadi kita perlu satu pandangan lagi terkait dengan apakah layak diinvestasikan atau tidak. Nah, maka di sini yang harus kita lihat adalah valuasinya. Jadi di sini saya menggunakan data ringkasan dari Stockbit saja, ya. Dimana kalau kita lihat, saya biasanya paling menggunakan price to book value. Ini yang paling saya sukai ya. ICBP sendiri price to book value-nya sudah mencapai 3,01. Ya. Nah, pada dasarnya industri sektor consumer goods atau barang konsumsi itu memiliki maksimal PBV sebesar 4,8. Kalau kita lihat dari rata-rata perhitungan fundamentalnya. Jadi kalau dikatakan apakah ICBP ini masih layak untuk diinvestasikan, ya dengan katalisnya yang sekarang, dengan perkembangan kinerja yang tadi sudah dijelaskan, dan valuasinya yang mencapai 3,01, ya artinya tadi harga sahamnya sudah 3 kali lipat dari nilai bukunya. Bagi saya ya ini masih cukup baik walaupun memang perkembangan capital gain-nya masih terbatas. Nah kalau kita melihat dari sisi fundamental konvensional, maksimal PBV yang bisa dicapai oleh ICBP ini kemungkinan hanya berkisar antara 4,6 sampai dengan 4,82 berdasarkan fundamental konvensionalnya. Tetapi walaupun begitu masih ada potensi kenaikan kurang lebih ya 40 sampai dengan 52% untuk beberapa tahun yang mendatang. Ya. Nah, saya sendiri sebenarnya lebih prefer milih INDF ya. Jadi dibanding ICBP kita bisa lihat sebenarnya yang under value ini adalah INDF di mana PBV-nya masih 1,25 dan kita juga ketahui bahwasannya ya INDF ini memegang saham ICBP sebanyak 80,53%. Artinya kalau kita punya saham Indofood, otomatis kita juga punya saham ICBP. Karena ICBP ini merupakan anak usaha dari Indofood itu sendiri. Nah jadi kalau ditanyakan apakah ICBP layak untuk investasi? Bagi saya sih ICBP layak untuk investasi.
masih ada potensi mengejar PBV 4,6 sampai dengan 4,72. Nah, tapi kalau kita lihat lagi, di sebelahnya ada yang lebih layak lagi, yakni Indofood. Nah, tetapi memang Indofood belum memiliki katalis seperti ICBP tadi. Ya, walaupun begitu, kinerja si anak usaha akan meningkatkan kinerja si induk. Nah, ini adalah analoginya kalau kita bicara investasi. Nah, jadi bagi saya ICBP dan INDF ini masih layak untuk investasi. Nah, targetnya berapa? Target jangka panjangnya PBV saya untuk ICBP ya, yaitu tadi 4,6 sampai 4,72. Itu target jangka panjang ya, bukan dalam 1-2 hari. Buang jauh-jauh pikiran yang kayak gitu, mau arah berjilid-jilid. Ya, jadi kalau value investing dia lihatnya perkembangannya tahunan. Dan memang ICBP ini saham yang defensif. Consumer goods saham-saham yang defensif, pergerakannya lamban, makanya dia low risk, cenderung low risk ya. Nah, kurang lebih ini pandangan saya terkait dengan ICBP. Nah, sekali lagi kalau mau masuk ICBP, lihat-lihat dulu teknikalnya. Jangan langsung hajar HK semuanya 100% modal. Enggak juga. Money management tetap digunakan. Maksimal alokasi modal untuk ICBP hanya boleh 10% saja. Walaupun ini low risk. Ingat, kita harus diversifikasi. Ya. Dan tolong diingat juga, besok itu ICBP membagikan dividen. Maka kalau kita lihat di sini ya, kita lihat ada corporate action dari ICBP ya. Nah, besok tanggal 6 September 2021 ICBP itu come date-nya. Ex-date-nya 7 September. Jadi ada kemungkinan setelah ex-date 7 September harga ICBP akan terdiskon. Karena biasanya habis ex-date maka para pemegang saham berbondong-bondong menjual sahamnya ya. Seperti itu. Jadi pertimbangkan juga masuknya, jangan langsung masuk all in, money manajemennya 10% modal saja, itu pun dibagi lagi ya. Persiapkan menggunakan strategi piramida dan sebagainya. Nah, ini saja untuk hari ini ya. Sukses dan sehat selalu untuk kalian ya.